Topik hari ini yaitu mengenai tugas pertama teman-teman, yaitu untuk membuat copywriting ya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Perdania, yang mana selama kelas hari ini akan menjadi MC. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kelas kita, yaitu sama kayak minggu lalu, Kak Hadianti Ramadhati. Halo, Kak. Ya, Halo. Udah sudah masuk terdengar ya? suara saya? Terdengar, Kak, terdengar. Oh ya, oke, siap. Sebelum kita mulai kelas online ini, saya akan membacakan aturan kelas kita supaya jalan kelas kita lebih kondusif ya teman-teman. Yang pertama, semua peserta dimohon terus menyalakan video sama kelas ya, atau sama on. Diharapkan jika memungkinkan on cam ya teman-teman. Lalu yang kedua, semua HP di mute supaya tidak terdeteksi, dan sama kelas semua peserta wajib mute Zoom ya. Yang ketiga, silakan mencari tempat duduk yang nyaman dan jauh dari kebisingan. Jangan ada ketika lagi Zoom ini jangan ada lagi di jalan ya teman-teman, bahaya. Yang terakhir, setiap peserta wajib berperan aktif selama kelas. Akan nantinya di akhir akan ada pembuatan copywriting. Jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa menanyakan di kolom chat atau raise hand ya teman-teman. Dan nanti di akhir kelas saya akan berikan link absensi, dan juga kalau bisa teman-teman bisa aktif mungkin selama mengikuti kelas ini ya. Oke, langsung saja saya serahkan kepada pelatih kelas kita hari ini. Silakan Kak Dani. Ya, terima kasih. Oke, bentar ya. Saya izin share screen sebentar ya, teman-teman. Mohon ditunggu. Oh, sudah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, teman-teman, ini tadi, saya salam dulu ya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sesi hari ini kita akan untuk menyampaikan tugas atau briefnya ya, brief tugas untuk topik kita yang minggu lalu tentang copywriting gitu ya. Tadi saya tanya Kak Suri, ini belum di-share ke peserta ya, Kak Suri? Tapi tadi saya tanya Mbak Desi, katanya sudah disampaikan ke Divaling kemarin. Jadi Sudah, mudah-mudahan. tapi belum ke peserta, Mbak Dani. Oke. Oh ya, baik. Oke, ini teman-teman nanti briefnya cukup detail, jadi nanti teman-teman bisa baca lagi gitu sebetulnya di rumah, karena nggak mungkin ingat satu-satu gitu ya, saya cuma jelasin aja. Oke teman-teman, ini hari ini saya share brief tugas ya teman-teman. Ini mungkin satu hal, kalau di minggu lalu saya pernah sempat mention bahwa mungkin kalau teman-teman di sini ada yang sudah berpengalaman di bidang kepenulisan yang lain, ada perbedaan menulis di bidang yang lain dengan menulis konten marketing gitu ya, termasuk salah satunya copywriting. Nah, salah satunya adalah ini, adanya creative brief atau content brief gitu ya. Teman-teman, kalau teman-teman biasa ngirim tulisan ke media itu atau ke penerbit gitu ya, mungkin kriteria tulisannya sebatas jumlah halaman gitu ya, minimal berapa halaman, maksimal sekian, Times New Roman 12 PT, spasi 1,5, tidak bersifat plagiasi, belum pernah dipublikasikan di media manapun gitu ya, kurang lebih ya. Nah, untuk content marketing, termasuk ini copywriting, briefnya cukup detail, teman-teman. Ini sama, analoginya seperti kita jualan kue gitu ya. Ya biasanya kalau kita jualan kue, kuenya custom, customer bisa pesan sesuai keinginannya mereka gitu ya misalnya. Mungkin kita jualan apa tuh misalnya brownies gitu ya. Brownies ada coklat, ada blueberry, misalnya ada strawberry gitu ya. Ada ukurannya mau large, mau medium, mau small gitu, atau toppingnya bisa milih mau kacang almond atau keju misalnya atau yang lain gitu ya. Nah, setiap customer akan punya detailnya masing-masing gitu kan ya biasanya. Ketika customer pesan kue dengan detail tertentu, terus ternyata kita bikininnya mereka pesennya brownies coklat, toppingnya almond ukurannya large gitu. Ternyata kita bikinnya browniesnya keju, toppingnya yang coklat ukurannya small, beda. Kira-kira komplain nggak tuh customer-nya? Pasti nggak mau bayar ya, saya kan nggak pesen yang ini, pesennya nggak gini gitu ya. Nah, itu analoginya sama seperti itu ya. Jadi kita bikinin tulisan buat
klien. Klien order tulisan nih sama kita dengan detail sebagai berikut, gitu ya. Nah, ini salah satu skill teman-teman yang akan teman-teman butuhkan kalau memang ingin bekerja sebagai content writer atau copywriter di agensi ataupun menghadapi klien gitu ya. Gitu. Karena pengalaman saya pernah ngajar untuk teman-teman tunanetra di kelas yang lain gitu. Ini ternyata salah satu kendala, bukan kendala ya, tantangan gitu buat teman-teman netra waktu itu tidak terbiasa membaca brief. Arahan tugasnya dalam bentuk teks tulisan seperti ini biasanya gitu ya. Karena detail, poin-poinnya banyak gitu. Biasanya pada nggak teliti, dimintanya apa, dibikininnya apa, tidak sesuai dengan brief yang diminta. Jadi ini teman-teman mohon diperhatikan. Nanti saya akan bahas satu persatu, tapi nanti teman-teman juga bisa baca ya, karena filenya juga ada di tim Divaling, nanti akan di-share gitu. Jadi ini salah satu skill yang teman-teman butuhkan adalah kemampuan memahami brief atau arahan dari tim produksi ataupun dari klien gitu ya. Ini namanya content brief atau creative brief biasanya disebutnya, oke. Tugas 01 ini kalau view-nya kurang ke bawah misalnya gitu tolong dikasih tahu ya tim Divaling atau teman-teman yang awas boleh. Yap. Ya. Oke. Tugasnya teman-teman, kemarin kan kita sudah sudah mempelajari rumus copywriting, ada 4 ya, ada apa kemarin, ada AIDA, ada PAS, ada BAB, dan ada FAB ya. Tugasnya teman-teman buat copywriting dengan rumus tersebut, ada 4 ya, masing-masing 1 ya, gampang lah ya. Cuma 1 kok, 1 formula, 1 copy. Tulisnya boleh di Google Docs ataupun di Microsoft Word, silakan. Kemudian tulisannya disesuaikan dengan brief berikut ini. Nah, ini dia briefnya ya, teman-teman. Creative brief, produknya namanya Happy Cat. Oke. Tentang perusahaan atau brand, ya. Namanya makanan kucing ya. Jadi ini nama brandnya Happy Cat. Ya, happy and healthy cat food gitu ya. Beberapa jenis produknya, nih ada macam-macam produknya ya. Ada Happy Cat dry food, ada Happy Cat wet food, dan ada Happy Cat treats, cemilan untuk kucing. Nanti detailnya silahkan dibaca di filenya ya. Nah, produknya bisa diberikan ke semua jenis kucing, gitu ya. Nah, tuh, itu aja udah banyak ya. Manfaat produknya, nih ada tuh. Ya, memenuhi nutrisi, memperindah bulu, memperlancar pencernaan kucing. Oke. Varian rasa dan bahannya ada macam-macam. Ada seafood, kalkun, ayam, dan daging. Oke. Nah, kemudian latar belakang. Kenapa kita bikin campaign ini, gitu ya, campaign marketing. Ini disebutnya marketing campaign ya, teman-teman, kalau kita bikin copywriting seperti ini. Latar belakang. Saat ini masih banyak pemilik kucing yang memberikan makanan olahan untuk kucing kesayangannya, bahkan dengan menu kesayangannya, padahal kucing juga perlu asupan gizi dan nutrisi yang cukup. Dengan adanya produk makanan Happy Cat, ya, diharapkan pemilik kucing ini dapat memberikan makanan yang sesuai nutrisi dan gizi untuk kucingnya, gitu ya. Tujuan nih, biasanya ada objektif dari kampanye apa? Ya, mengajak pemilik kucing untuk beralih ke makanan kemasan yang memang dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi kucing. Target audience. Nah, ini dia ya. Ketika kita bikin copywriting, rasanya sempat saya sebutkan di materi minggu lalu ya, kita harus tahu kita bicara sama siapa, gitu ya, teman-teman. Target audience, karena banyak orang ketika bikin kopi, biasanya kalau orang jualan tuh UMKM mau bikin konten,
Kamu mau jualannya buat siapa? Mau semua orang? Nggak bisa ya, teman-teman. Kenapa? Kamu nggak bisa jualan sama semua orang gitu. Walaupun semua orang makan beras, makan nasi gitu. Tapi mungkin target audience dari orang yang kita jualan beras adalah siapa? Mungkin ibu-ibu gitu ya. Kemungkinan besar adalah ibu-ibu yang beli nasi, yang beli beras gitu misalnya gitu. Jadi kita akan bikin konten, kita tahu kita mau bicara sama target audience yang akan beli, punya keputusan gitu untuk membeli produk ini gitu ya. Kalau misalkan kita mau jualan produk makanan bayi gitu, makanan bayi misalnya gitu, kan nggak mungkin itu susu bayi yang beli kan bukan bayinya tapi ibunya. Jadi kita gimana caranya bicara sama si ibunya gitu ya. Mungkin neneknya juga bisa beliin gitu, tapi biasanya target audience utamanya adalah ibunya gitu. Makanya ini kita perlu tahu target audiensnya siapa. Kak, ada nih, Demografis, ya. mohon maaf, ada yang tanya SES itu apa? Ya, ini SES akan dijelaskan satu-satu. Oke, bentar ya. Ya, target audiensnya laki-laki dan perempuan. Usianya, ada range usianya 20-50 tahun. SES A, SES B ini saya agak lupa panjangannya, tapi ini kayak level ekonomi gitu. Jadi kalau SES A tuh dia levelnya apa ya, menengah ke atas lah, SES A, SES B itu gitu. Kira-kira level sosial ekonomi gitu. Geografis. Masyarakat urban yang tinggal di kota-kota besar di Indonesia. Karena kalau bicara sama orang yang tinggal di kota besar sama orang yang tinggal di daerah, tentu bahasa kita beda kan ya, teman-teman. Ya, ini akan mempengaruhi. Psikografis. Masyarakat yang memiliki kucing sebagai hewan peliharaan mereka. Ya, pasti dong, karena yang jualannya makanan kucing ya. Masyarakat yang peduli dengan kucing. Masyarakat yang pemilik kucing yang ingin kucingnya tampil punya bulu yang lebih indah, lebih menarik ya, lebih sehat juga tentunya. Positioning. Oke. Positioning ini adalah apa ya? Produknya ya, posisi produknya itu sebagai apa gitu. Makanan kucing kemasan yang bergizi dan dapat memenuhi kebutuhan kucing harian. Kebutuhan harian kucingnya gitu ya maksudnya. Serta tersedia dengan berbagai varian rasa gitu ya. Key message atau pesan utama yang pengen disampaikan. Nah, Happy Cat itu adalah solusi kesehatan untuk nutrisi kucing gitu ya. Nutrisi yang tepat untuk kucing. Benefit support. Nah, ini benefit dari produknya apa? Nah, ini ada promonya, nanti teman-teman baca detailnya ya di file. Promo Happy Cat Treat setiap pembelian 2 bungkus Happy Cat Wet Food atau Happy Cat Dry Food gitu ya. Itu promo. Lagi ada promo nih ceritanya kita. Kemudahan pemesanan via online. Baik lewat website ataupun e-commerce. Berbagai metode metode pembayaran gitu ya. Ada kartu kredit, transfer, dan lain-lain. Gratis ongkir kalau pesannya lewat websitenya Happy Cat gitu ya. Di sini ada websitenya, ceritanya. Nah, biasanya ada kompetitor. Kompetitor itu adalah brand serupa dengan apa namanya produk kita gitu ya. Jadi kompetitornya adalah semua brand makanan kucing kemasan, oke. Tone of voice atau tone language gitu ya. Bahasanya, gaya bahasanya gimana sih cara penyampaiannya? Ini biasanya sudah ada. Santai, ceria gitu ya. Kasual dan positif. Oke. Menyebut audiens dengan sebutan kamu, bukan Anda, gitu ya.
Gunakan sapaan akrab cat lover gitu ya. Jadi bisa menyebut audiensnya dengan cat lover. Kalau misalnya teman-teman ini ada di brand-brand tertentu kayak begini, memang dia punya sebutan khusus buat audiensnya gitu. Misalnya kalau teman-teman buka Instagramnya apa ya dulu ya, My Citato gitu ya, misalnya My Citato tuh nyebutnya friendships gitu. Kalau dulu Sangobion itu nyebutnya active friend gitu kalau nggak salah gitu ya. Jadi ada brand-brand yang memang punya sebutan khusus untuk audiensnya gitu. Bisa menyapa audiensnya dengan sebutan khusus mereka. Itu bagian dari branding ya. Kemudian media yang digunakan, ini nulisnya untuk di media sosial. Nah, saya kasih contoh Instagram atau Facebook supaya teman-teman kebayang aja ya sebenarnya nulis di Instagram, di Facebook dan di media sosial yang lain mungkin ada detail yang berbeda, tapi saya kasih gambaran di sini penulisan media sosialnya untuk Instagram atau Facebook kan agak mirip. Karena kan kalau Twitter beda ya jumlah karakternya dikit banget gitu. Jadi teman-teman bisa memperkirakan lah nih panjangnya kira-kira semana nih kalau buat Instagram sama Facebook. Dan ini untuk captionnya dulu aja ya teman-teman. Jadi kalau minggu lalu mungkin ada yang bertanya soal copy on image itu nggak usah dipikirin dulu karena kita belum belajar sampai situ gitu ya. Jadi kita belajar untuk caption dulu aja, nulis captionnya dulu. Mandatory elements. Ada hashtag happy cat. Ya, biasanya ini ada hashtag yang sesuai dengan brandnya gitu ya, ada yang wajib ada gitu, biasanya ada. Nah, ini teman-teman gambaran briefnya. Biasanya kalau kita diminta nulis sebuah copy, ada brief seperti ini. Ini tidak mutlak seperti ini ya, ini kurang lebih begini, tapi mungkin ada yang sama, ada yang tidak gitu. Ada yang mungkin semuanya masuk poin-poin ini, bahkan mungkin ada yang beda di poin ini nggak ada, tapi di brief yang lain ada gitu. Tapi intinya adalah arahannya cukup detail. Ini product knowledge termasuk kalau nggak salah minggu lalu ada yang nanya ya, apa kalau kita bikin copywriting itu boleh kita bebas terserah kita atau ada referensi gitu ya? Kalau nggak salah ada yang nanya gitu. Nah referensinya kalau untuk produk promo produk itu adalah ini semacam content brief kayak gini karena bagaimanapun kita bikin konten, bikin copy itu untuk produknya klien kan yang lebih tahu produknya spesifikasinya apa, tujuan promo produknya untuk apa dan lain-lain adalah klien. Kita buatkan tulisannya gitu ya. Ini teman-teman terbayang kira-kira atau butuh contoh? Saya mau siapin contohnya. Sebentar ya. Saya ganti share screen-nya dulu. Sebentar ya. Oke, sudah terlihat lagi? Ya. Mungkin Udah, dari Mbak. ini ada Kak Suri bisa bantu bacain aja ya biar lebih enak dibacanya. Kalau saya agak ngeja soalnya Boleh. pakai screen reader. Silakan. Ini cukup Boleh. jelas kah? Dari yang Aida ya? Ya. Oke. Aida, ini rahasianya bikin kucing kamu sehat dan cantik. Cat lovers, tentunya kamu mau dong kasih yang terbaik buat kucing-kucing kesayanganmu. Salah satu hal terbaik yang bisa kamu berikan yaitu makanan dengan nutrisi yang lengkap dan seimbang. Kabar baiknya, kamu bisa loh kasih produk hashtag happy cat buat kucing-kucingmu biar mereka makin happy, tanda seru. Dengan pilihan varian bahan seafood, kalkun, ayam, dan daging, kucingmu nggak bakal cepat bosan. Kandungan nutrisinya juga bakal bikin pencernaan kucingmu makin lancar dan memperindah bulu-bulu mereka loh. Tanda seru. Tersedia promo hashtag happy cat for your cat, gratis 1 bungkus happy cat treats, setiap pembelian 2 bungkus happy cat wet food atau happy cat dry food. Titik. Makanya buruan dapatkan produk happy cat sekarang juga di e-commerce favorit kamu. Oke, Aida ya. Yang bawahnya sudah kelihatan, sorry. PAS kepotong nggak di layar? Agak naik sedikit, Mbak. Ini? Oke. Oke ya.
Naik lagi. Nih, cukup? Lagi. Stop. Oke. Oke. Pas. Sedih nggak sih kalau bulu kucing kesayanganmu sering rontok dan tampak kucil? Tanda tanya. Bukan cuma kucingmu yang bakal ngerasa nggak nyaman, tapi kamu sebagai pemiliknya juga mesti sering bersih-bersih bulunya yang rontok di mana-mana kan? Tanda tanya. Nah, sekarang ada solusi nih buat kamu. Happy Cat Dry Food. Makanan kucing kering dengan rasa yang disukai kucing dan dilengkapi nutrisi yang dibutuhkan oleh kucing. Dengan mengkonsumsinya secara rutin, kucingmu akan memperoleh nutrisi yang cukup sehingga bulu-bulunya pun menjadi lebih indah. Dapatkan produknya dengan klik link di bio ya, tanda seru. Hashtag Happy Cat, hashtag Cat Lover, hashtag Instacat, hashtag kucing. Oke, itu ya teman-teman, PAS ya, Problem, Agitate, and Solution. Jadi dari masalahnya dulu, masalahnya dibesar-besarkan, terus kita kasih solusi dengan produknya gitu ya. Yang berikutnya ada BAB, Before, After, dan Bridge. Silakan, sorry. Sudah kelihatan? Sudah, atau kurang ke bawah? BAB, pas Mbak. Pas ini ya, oh. Oke, nanti saya kasih arahan ke bawah ya. Oke, BAB. Kucingmu tampak lesu dan kucel, tanda tanya. Wah, jangan-jangan mereka kurang nutrisi tuh. Bayangin deh gimana ceritanya mereka kalau mereka. Oke, bayangin deh gimana ceritanya mereka. Cerianya. Oh, sorry. Ceria. Oke. Pantesan kok agak-agak aneh ya. Oke. Bayangin deh gimana cerianya mereka kalau mereka memperoleh nutrisi yang cukup, lengkap, dan rasa yang lezat. Wah, pasti bakal makin lincah dan asik diajak main bareng keluarga. Tanda seru. Makanya, kasih dong hashtag Happy Cat buat kucing-kucing kesayanganmu. Tersedia varian Happy Cat Dry Food, Happy Cat Wet Food, dan Happy Cat Treats yang bisa kamu pilih sesuai kebutuhan kucingmu loh. Semuanya bakal memenuhi nutrisi yang kucingmu perlukan untuk lebih sehat. Ke bawah dikit, Mbak. Sudah? Oke, untuk lebih sehat dan memperindah bulu-bulu mereka. Ada gratis ongkos kirim untuk pembelian melalui website di www.happycat.com. Buruan meluncur ke sana ya. Oke, ya, before, after, dan bridge. Before adalah situasi di mana audiens kita masih punya masalah. After adalah situasi, gambaran situasi yang diinginkan sama audiens kita, dan bridge adalah jembatan produk kita untuk menjembatani dari situasi before ke situasi after yang diinginkan sama audiens kita. Ya, satu lagi FAB, feature, advantage, and benefit. Silakan, sorry. Oke, agak naikin, Mbak. Naikin, gini. Sorry, turun. Turun, oke. Gini ya, pas. Lagi. Oke. Sip. FAB. Kini tersedia Happy Cat Wet Food untuk kucing kesayanganmu, tanda seru. Happy Cat Wet Food merupakan makanan kucing basah yang penting sebagai kombinasi dari makanan kering untuk kesehatan pencernaan kucing. Dengan mengkonsumsi hashtag Happy Cat Wet Food, pencernaan kucing-kucingmu akan lebih lancar, sehingga mereka akan semakin sehat dan ceria. Dapatkan produknya dengan klik link di bio, tanda seru. Wow, singkat ya. Oke, itu dia. Terima kasih, Kak Suri. Oke, itu ya teman-teman brief yang bisa saya sampaikan. Mungkin sisa waktunya lebih ke Q&A aja kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan. Atau Mas Ega ada tambahan, silakan ya. Enggak, dari nanti dong. Iya. Oke, silakan. Kalau gitu teman-teman Q&A aja. Kalau ada yang mau ditanyain, ini brief ini aja sih. Ini Kak, ada yang tanya di kolom chat dari Lucia Effendi, katanya bikin copywriting dengan maksimum 280 karakter, bener ya Mbak katanya? Enggak dong. Kalau 280 kan di Twitter. Tadi kan medianya di Instagram atau Facebook. Ya, tadi kan ada briefnya. Ya, teman-teman nanti dibaca lagi detailnya ya. Makanya saya tulis media sosialnya Instagram atau Facebook. Gitu ya. Jadi nanti bisa diperkirakan kalau 280 karakter terlalu sedikit, nanti teman-teman kesulitan untuk menjelaskan ini gitu. Jadi saya kasih di Instagram atau Facebook aja. Ya, kurang lebih kalau takut ini kepanjangan atau kependekan nggak ya, saya kasih gambaran mungkin kira-kira sekitar 800 karakter gitu, itu sedang lah segitu, 500, 800 karakter. Kalau saya biasanya tidak lebih dari 1000 karakter, kalau udah 1000 tuh udah banyak, udah kebanyakan apalagi buat promo ya. Kalau promo biasanya pendek.
gitu. Kecuali kalau konten edukasi mungkin butuh penjelasan agak panjang gitu. Tapi biasanya kalau promo sih 500-800 karakter itu udah cukup sih. Gitu ya, teman-teman. Ada lagi? Itu kan nanti untuk pengumpulnya itu jadi berarti nanti saya tadi kurang jelas ya yang dari awalnya berarti itu dari semua formula dibuat gitu. Ya, kan kemarin materi minggu lalu tuh di-share ke teman-teman kan ya, Kak Surya? Ya, Ya, ada Kak. ada ya. Jadi bisa dilihat lagi nanti ya, formulanya ada apa aja. Nanti satu formula, satu caption kayak tadi ya, kayak yang dibacain sama Kak Suri tadi. Baik, Tuh. Kak. Ya. Nah, kalau Untuk tadi teman-teman datanya, memerhatikan, bentar ya. Kalau tadi teman-teman merhatiin yang dibacain sama Kak Suri, kan tadi detail brief kita banyak ya, gitu. Jadi saya berharap dari 4 ini, dari 4 formula, teman-teman kan bisa ngambil itu kan poin ya bentuknya ya yang di brief. Tapi kita merangkainya jadi storytelling kan, jadi kalimat. Poin-poin benefitnya, apakah varian produknya atau apa, itu bisa diselang-seling ya teman-teman. Jadi nggak mesti 4 kopi ini tuh unsur yang dibahas di dalam kopi itu sama semua gitu. Misalnya dry food-nya aja gitu, semuanya dry food gitu. Mungkin satu kopi untuk dry food, satunya wet food-nya, satunya apa tadi itu satu lagi produknya gitu ya. Mungkin ngebahas soal tadi varian bahannya gitu, atau ngebahas soal promonya lagi ada promo apa gitu ya. Nah promonya kan tadi juga benefitnya beda-beda tuh, ada promo beli satu gratis satu misalnya tadi itu ya. Atau kalau dari website dapat gratis ongkir gitu, kan itu beda ya poinnya. Jadi bisa di-mix ya teman-teman antara kopi yang satu dengan kopi yang lain, jadi jangan unsurnya samain semua gitu, divariasikan gitu. Ya, silakan tadi siapa yang nanya? Ada tanya, Kak. teman-teman lagi, Kak, namanya Ya. Restiawati, boleh open mic, Ya, silakan. raise hand duluan tadi. Oke, terima kasih Kak. Aku mau nanya gini, Mhm. jelas kan ya kalau misalnya kita mau bikin kopi itu product knowledge itu jelas wajib gitu ya. Nah, terus kayak misalnya ini kan Mhm. tentang kucing ya. Misalnya kan aku ini orang yang nggak begitu ngerti nih tentang kucing, berarti selain pengetahuan kita tentang produk yang kita promosiin, juga kita harus cari tahu dulu nih, kita perkaya dulu pengetahuan kita tentang misalnya kucingnya itu sendiri, begitu kali ya Kak? Betul. Ya, betul. Ini teman-teman seperti tadi ya yang dibacain sama Kak Suri contohnya, kan kita ngomongin PAS, problem, agitate, and solution. Nah, mungkin kalau teman-teman nggak miara kucing atau nggak suka kucing, nggak tahu problemnya orang yang miara kucing itu apa. Jadi Iya. mungkin teman-teman perlu riset gitu ya. Perlu riset dulu nih kira-kira problem yang bisa dibahas yang menjadikan si produk ini sebagai solusi. Kita mindsetnya itu ya teman-teman, bahwa konten yang kita bikin adalah solusi dari permasalahan audiens kita. Gitu. Jadi kira-kira permasalahan apa yang bisa tersolusikan dengan produk yang detailnya seperti di brief ini. Jadi itu silakan riset aja. Problemnya bisa macam-macam, nggak mesti kayak yang saya contohin tadi, tapi bisa nyambung. Kira-kira nyambung nih apa nih ngomongin problemnya gitu ya. Atau tadi bagian AIDA, attention, interest, desire. Interest sama desire-nya teman-teman bisa silakan riset. Kira-kira interest sama desire apa yang bisa nyambung dengan action-nya tuh untuk beli produk. Gitu. Itu silakan di riset ya. Gitu. Thank you Satu lagi Kak, pertanyaannya. Good. Ya. satu lagi sebenarnya fungsi hashtag itu untuk apa sih Kak? Hashtag itu biasanya sama seperti keyword gitu ya. Kalau teman-teman ada yang pernah nulis artikel SEO gitu, itu seperti keyword. Jadi orang itu mencari informasi. Kalau di Instagram ya, sebenarnya hashtag ini tidak terlalu berpengaruh kalau di Facebook. Kalau di Instagram, orang nyari info itu biasanya dari hashtag gitu. Termasuk kalau misalnya tadi hashtag Happy Cat, mungkin kalau produk Happy Cat ngomongin apa sih, kalau kita misalnya ya kita pengen tahu Happy Cat tuh bagus nggak sih produknya misalnya gitu, kita bisa tuh pakai hashtag Happy Cat misalnya, ada nggak ya di Instagram hashtag Happy Cat, oh banyak nih yang ngebahas Happy Cat. Jadi konten-konten yang pakai hashtag itu bisa muncul kalau teman-teman searching gitu. Jadi sebenarnya salah satu fungsinya hashtag itu untuk keyword, yang kedua bisa menambah jumlah view ke konten kita. Nanti kita bahas di sesi ketiga ya teman-teman soal hashtag ini. Itu nanti bisa nambah view ke konten kita. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin kontennya bagus, nah hashtag yang
juga menarik dan banyak orang yang visit ke hashtag itu akan berpotensi untuk orang-orang di luar followers kita bisa menemukan konten kita gitu. Jadi itu bisa berpotensi untuk nambah followers, untuk nambah engagement konten kita dan lain-lain gitu. Gitu ya. Oke, thank you Kak. Yuk. Silakan, ada lagi yang lain? Selanjutnya yang tadi yang kedua raise hand namanya Ramaditya Dikara, boleh open mic? Ya, silakan Kak Rama. Halo Mbak Dani, Ya, Kak. saya kebetulan Bapak Bulu, jadi ini pas banget iklannya buat saya nih. Oke. Gimana, Kak? Ya, saya tadi sempat menyimak untuk yang AIDA itu kan sepertinya ada judulnya ya. Ini kalau untuk pembuatan dari 4 formula ini terutama yang AIDA itu wajib pakai judul atau enggak ya Mbak? Itu aja. Itu oke, makasih Kak Rama. Sebenarnya bukan judul ya, tapi itu adalah bagian attention. Kayak itu bahkan AIDA, attention, interest, desire, and action. Jadi yang bagian pertama itu ini nih rahasianya bikin kucing kamu sehat gitu ya, misalnya bikin kucingmu lebih sehat dan cantik nih. Gitu. Kabar gembira gitu ya Mbak ya? Kenapa? Kayak kabar gembira gitu misalnya. Ya, bisa. Nanti teman-teman Kak Rama, teman-teman silakan ini ya untuk membantu saya. Silakan googling dengan kata kunci 13 jenis headline dalam copywriting. Itu bisa pilih lah di situ kira-kira untuk attention-nya mau pakai apa. Ya, itu silakan bisa pilih-pilih. Ini saya pakai curiosity headline. Jadi bikin orang penasaran apa nih rahasianya. Kan kalau ada kata rahasia itu orang akan penasaran apa sih rahasianya? Rahasia, tips, cara itu ada magic word lah istilahnya ya kalau di copywriting, itu akan bikin orang penasaran. Gratis, diskon tuh. Itu kata-kata yang mancing orang untuk baca lebih lanjut ke konten kita. Gitu ya. Ini saya pakainya curiosity headline. Nanti teman-teman silakan mau pakai jenis headline apa, selective headline, benefit headline, silakan. Nanti silakan googling ya 13 jenis headline dalam copywriting gitu. Thank you Kak Rama pertanyaannya. Ada yang lain? Selanjutnya ada dari Kak Tri Rizky Wahyu Jari, boleh open mic? Ya, selamat siang Kak. Mau tanya, tadi itu kan pemaparan Kakak tentang brief itu banyak banget ya Kak. Seperti contoh dan hasil dari tulisannya itu singkat-singkat gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu tadi kan ada misalnya, oh ini pembayarannya harus melalui misalnya GoPay atau apa gitu ya, rekening ini, atau pengantarannya tuh gratis gitu ya, kayak di briefnya gitu ya Kak. Yeah. Dan secara fakta tuh emang tidak semuanya dimasukin gitu ya Kak. Dan kenapa hal-hal tersebut ada di brief tetapi tidak ditulis di itu kontennya gitu. Itu aja pertanyaan saya Kak. Oke. Alasannya yang pertama, kalau dimasukin semua panjang banget. Karena briefnya panjang. Ya. Alasan yang kedua, kalau semua ditumpahin ya, bukannya bikin audiens paham tapi malah jadi bingung. Ya. Gitu ya. Jadi kalau ditumpahin semua ini ya, teman-teman biasanya kalau teman-teman biasa nulis artikel panjang gitu. Jadi kayaknya kalau bikin konten di sosmed tuh pengen ditumpahin aja gitu semua. Nah, ini bedanya nulis konten di sosial media sama nulis di artikel, apalagi nulis buku gitu ya kan. Kalau nulis buku, nulis artikel panjang bebas ya. Nah, ini gimana kita menyampaikan informasi dengan padat, dengan space menulis kita, ruang menulis kita yang sempit gitu. Jadi kita bisa pilih aja. Makanya ini kan kontennya untuk sosmed. Biasanya kita bikin promo itu nggak cuma 1 kali gitu, tapi biasanya diminta 2 kali, 3 kali karena selama promonya, misalnya promonya 2 minggu nih, ada promo tadi yang beli 1 gratis 1 gitu, itu promonya bilang 2 minggu. Itu nggak mungkin kontennya cuma sekali gitu, bisa jadi 2 kali minimal, seminggu sekali di-post lagi gitu. Nah, si brief yang tadi itu poin-poinnya itu bisa dipecah, tidak harus ditumpahin semua di satu konten gitu. Atau kadang-kadang juga teman-teman ada, walaupun briefnya panjang, ini kan berkaitan sama produk detailnya ya, detail dari produk yang kita mau bawakan. Tapi kadang-kadang dari klien juga ada request, kita mau dong yang bagian ininya harus muncul di highlight misalnya, karena memang mereka maunya ngarahin, memang misalnya di Tokopedia ada nih, tapi kita mau ngarahin orang untuk belinya di Shopee aja, karena di Shopee nih misalnya pengunjung mereka di Shopee masih sedikit, jadi kita arahin ke Shopee biar orang tuh tahu kalau toko kita juga ada di Shopee misalnya gitu. Nah itu kadang-kadang ada brief seperti itu dari klien gitu, jadi makanya nggak perlu ditumpahin semua.
tadi ya, satu kalau ditumpahin semua kepanjangan, kedua kalau ditumpahin semua informasinya terlalu banyak yang ada bikin audiens kita jadi bingung, bukannya jadi mau beli gitu ya. Kak, berarti yang jadi poinnya itu yang kita biasa ambil itu di konten objektifnya atau campaign message-nya ya Kak, yang jadi patokan kita untuk menulisan itu di brief. Bisa dua-duanya. Itu aja. Ya, biasanya kalau aku sih key message-nya pasti aku ambil gitu. Karena biasanya berkaitan sama problem. Kalau mau bikin problem, oh ini key message-nya ini nih gitu ya. Kalau tadi bikin formula yang pakai PAS bisa dari situ. Kalau formulanya dari apa tadi AIDA gitu ya, misalnya bisa ambil dari objektif. Tergantung sih isi objektifnya apa atau isi key message-nya apa, kira-kira bisa masuk ke mana gitu. Kita mau pakai formula apa gitu. Jadi nggak harus saklek ya teman-teman. Itu bisa disesuaikan dengan isi dari briefnya itu sendiri dan teman-teman mau pakai formulanya apa gitu. Kak, terakhir dong Kak, kan biasanya tuh tentang brief itu ya, kayak misalnya contoh tentang susu gitu ya. Nah itu kan sudah termasuk menjabarkan keseluruhan dari isi briefnya itu. Dan kalau misalnya kita patokannya dilihat dari tentang itu, bisa nggak ya tanpa harus kita masukin yang message, campaign message tentang gitu. Itu tentang gimana maksudnya, sorry? Maksudnya tentang kayak keterangan dari isi produknya. Itu kan biasanya kan ada keterangan, oh ini susu ini tanpa garam gitu, bisa dipakai sebagai pengganti santan gitu ya Kak ya. Nah, dan itu juga ada di campaign message atau content message itu bisa jadi patokan kan tentangnya itu. Bisa. Iya. Makasih Kak udah mencerahkan. Iya, sama-sama. Silakan, masih ada lagi? Oke, selanjutnya ada dari Kak Yudi Yusfar, Galaksi, boleh open mic Kak? Iya. Ya Kak, masih penasaran tentang matinya itu Kak. Kalau secara katakan dan Roman sekian gitu ya, yang Kakak bahas tadi. Untuk brief ini kan tadi nggak dijelas secara detail. Ada aturan gitu nggak atau bebas? Sorry, agak kurang jelas. Ada apa? Sorry, maaf Pak. Ada aturan mesti pakai time Roman kah atau area? Oh, nggak ada. Karena ini kan hanya brief, nanti teman-teman bikinnya drive aja ya. Bikinnya drive aja, draft aja. Nanti kan kita kalau untuk posting di sosial media kan mau pakai Times New Roman, mau pakai Calibri, pakai apapun nggak ngaruh juga ya. Gitu ya, karena kan kalau di media ngirim tulisan ke media atau ke penerbit gitu ada jenis hurufnya, karena ngaruh. Kalau Times New Roman sama jenis huruf yang lain nanti panjangnya jadi beda gitu, karena kan besar hurufnya beda, bentuknya beda gitu. Sedangkan kalau nulis di di sosial media kita mau pakai jenis huruf apapun, nanti pas posting di sosmednya hurufnya sesuai defaultnya sosmednya gitu. Jadi nggak pengaruh. Ya. Ya, aduh nggak jelas suaranya tuh. Nulis artikel jadi. Iya. Berarti Kak. Ya. Halo Kak Yudi, kurang jelas suaranya nih. Iya, suaranya putus-putus. Yang nggak dengar. Iya, masih. Ya. Oke. Halo Kak Yudi. Iya, udah. Iya. Ya, udah. Sudah jelas ya? Sudah. Ya, udah jelas. Sudah, makasih tadi katanya. Terima kasih Kak Yudi. Selanjutnya ada Kak dari Kak Eka Christian, boleh open mic. Silakan. Ya, mau tanya Kak. Ya. Itu kan tadi sempat dijelaskan tentang riset ya. Nah itu kita risetnya itu gimana Kak? Apakah ada strategi khususnya atau gimana? Gimana untuk risetnya? Sorry agak kurang jelas. Risetnya itu gimana tuh Kak caranya? Apakah ada strategi khusus yang harus kita lakukan? Misalnya, kita cukup googling atau kita di YouTube atau gimana gitu? Kalau aku sih googling aja, Mas. Googling cukup kok. Yang penting sebenarnya kalau Mas siapa namanya Eka ya, Mas Eka bisa
ngerti kucing gitu, misalnya udah piara kucing di rumah atau ngerti kucing, sebenarnya nggak perlu googling juga nggak apa-apa kalau emang udah tahu gitu, kira-kira permasalahan orang yang punya kucing dan bisa tersolusikan dengan ini apa gitu ya, dengan produk ini tuh apa, ya nggak harus googling gitu. Bahkan mungkin nanya sama temen atau Ya, sama gitu orang di ya. sekitar gitu, itu juga kan bentuk riset, tidak harus dari googling gitu. Terus soal formulanya ini Kak, copywriting itu kan tadi ada beberapa ya, ada yang AIDA, ada yang FAST, ada yang FAB. Nah itu memungkinkan nggak kalau misal itu dikolaborasikan gitu, jadi satu content writing gitu, atau memang kita harus pilih salah satu gitu? Kalau sudah terbiasa, silahkan. Tapi saya tidak menyarankan untuk yang sekarang ya. Kalau teman-teman belum biasa, nanti dikolaborasikan malah jadi bingung. Tapi kalau sudah biasa, nanti mungkin ke depan silakan aja. Ini kan sebenarnya formula ini membantu kita gitu ya untuk bisa menyampaikan message yang mau kita sampaikan ke audiens kita ini lebih mudah karena ada strukturnya. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa bikin copywriting, ya mau freestyle juga nggak apa-apa gitu. Ya kan udah tahu gitu ya bentuknya apa aja nih poin yang mesti ada di dalam sebuah copy gitu ya. Tapi untuk sekarang untuk latihan ini gunakan formula yang ada dulu ya Mas. Formula gitu ya. Ya nanti kalau sudah berkembang ke depannya silakan kalau mau dicoba. Oke. Ya sebentar itu aja. Terima kasih. Oke. Oke, selanjutnya ini ada 2 orang yang terakhir bertanya ya. Yang boleh Kak AC Muhammad Ramadhani boleh open mic? Ya. Halo Kak. Saya mau tanya Kak. Ya. Saya kan baru ya, maksudnya di content writing ini baru mempelajari minggu-minggu ini di sinilah di Adobe program ini. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah pada saat kita membuat copywriting itu bisa nggak sih kita cari dulu contoh-contohnya di Google gitu, cari referensi dulu gitu, pola-polanya? Boleh, silakan. Tadi saya bilangnya juga di sini ada kompetitor. Coba teman-teman kalau mau dapat gambaran gitu, misalnya contoh yang tadi saya kasih masih kurang banyak nih, cuma satu-satu nih gitu. Tapi mau coba silakan. Kalau produk makanan kucing apa sih? Friskies gitu misalnya atau Fancy Fish gitu ya. Mereka kan punya Instagram tuh, punya Facebook. Mereka bikin promonya kayak apa sih? Atau mungkin produk yang lain gitu. Silakan. Perhatikan polanya gitu. Ya, tapi ini satu ya teman-teman, mungkin copywriter yang membuat konten di Instagram itu kan mungkin mereka sudah senior misalnya, sudah terbiasa, sedangkan teman-teman baru belajar ya. Nanti jangan sampai bingung atau jadi bias nih, kok ini polanya beda ya sama yang dikasih Kak Dani gitu. Ya karena ini kan basic ya teman-teman, mungkin itu yang bikin copywriting-nya sudah expert, sudah senior, sudah biasa. Jadi ya tadi saya bilang mau di mix, mau di freestyle silahkan gitu. Tapi kalau teman-teman mau dapat gambaran lebih banyak baca referensi, itu akan sangat membantu tentu saja gitu ya. Jadi nanti kalau mau riset, termasuk riset emang produk-produk makanan kucing tuh kayak Friskies misalnya atau Fancy Fish atau ada apa lagi sih produk makanan kucing tuh. Ya silakan di searching aja di Instagram atau di Facebook, mereka punya sosmed apa enggak, bikin konten promonya gimana, silakan dilihat-lihat, atau bahkan produk-produk yang lain kalau bikin promo kayak gimana polanya gitu ya. Silakan. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Ya. Oke, selanjutnya ada yang terakhir ini Kak Muhammad Fauzan, boleh open mic? Ya, halo, suara saya terdengar Kak? Ya, jelas. Jadi untuk tugas ini jujur saya juga masih agak bingung dari penjelasannya Kakak. Cuman oke, saya cukup paham yang ditanyakan itu. Ini kan dari contohnya itu kan ada 4 nih, ada AIDA, ada PAS, ada format BAB, ada FAB. Iya, sama format FAS ya. Nah, itu FAB. nanti FAB. Nanti apakah nanti kita bikin itu 4-4-nya di Google Docs atau apa gitu, nanti kita kumpulin gitu, atau nanti kita pilih salah satu aja. Jujur saya tadi kurang menangkap tadi pas pertama kali Kakak jelasin itu. Iya, oke. Nanti dibaca lagi ya. Ya, nanti dibaca lagi di filenya. Tadi saya sebutkan bikin
satu kopi, satu formula, satu kopi. Oke. Ya, jadi teman-teman bikinnya 4 ya. 4 macam kopi seperti yang tadi dibacakan sama Kak Suri. AIDA-nya 1, Oke, gitu, oke. PAS-nya 1, Oh, ya, sip, sip. BAB-nya 1, FAB-nya 1, gitu. Tadi seperti Kak Suri bacain persis itu satu doc saya semuanya satu Google Docs itu, satu halaman. Iya, iya. Gitu, Sip, ya. sip. Kayak gitu bikinnya ya. Oke. 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 Iya nih Kak, ada yang di kolom chat ada yang nanya juga nih Kak, dari Kak Tri Rizky, dari Kak Ignatius. Kak Dani izin tanya, tadi briefnya harga berapa A untuk produknya? Gimana? Kak, Harga berapa? harga berapa A untuk produknya? Kak Ignatius, boleh open mic? Ini pertanyaan agak bingung nih. Harga berapa? Kita nggak nyebutin harganya sih kalau di sini. Di brief ini saya nggak nyebutin harga. Pokoknya kalau mau dapatkan klik, saya sih CTA-nya klik link di bio atau dapat ongkos gratis ongkir kalau pesan di website misalnya gitu. Tidak harus selalu nyebutin harga sih, gitu. Itu Oh, oke. tergantung briefnya. Iya, Kalau di brief yang jadi ini kebetulan nggak ada. oke, iya karena kan biasanya ada juga untuk promosi bisa mulai dari harga sekian. Jadi yang pernah kayak misalkan kita lihat-lihat di iklan-iklan gitu ya Kak Dani ya. Ya. Jadi ada yang mulai dari harga berapa, itu juga sebagai kompetitor itu juga sebagai apa ya kita bilang salah satu gambaran keuntungan. Putus-putus ya suaranya. Oh, oke. Iya maksudnya sebagai salah satu masukan kali ya untuk apa namanya kita juga input kayak misalkan kalau misalkan kita mau promo seperti itu untuk mulai dari harga berapa seperti itu sih Kak Dani. Oke. Sudah terdengar nggak? Suaranya putus-putus. Kurang putus-putus ya. Oke. Udah. Oke, ya itu aja sih Kak. Putus lagi. Itu aja sih. Kalau emang nggak ada harganya nggak apa-apa, hanya ingin nanya aja. Ini dari saya apa dari Mas? Mungkin saya juga. Ya. Iya. Oke, ya intinya teman-teman sesuai dengan brief ya. Kadang-kadang memang ada potongannya, diskonnya berapa disebutin, dari harga berapa jadi berapa gitu. Mungkin disebutkan. Tapi kebetulan untuk brief yang ini saya nggak nyantumin nih harganya. Pokoknya kalau tertarik kunjungin aja nih ke sini ke e-commerce atau ke link di bio. Kalau tadi saya gitu ya. Klik link di bio atau kunjungi favorit kamu, nanti mereka lihat sendiri deh harganya di sana gitu. Karena kadang-kadang teman-teman kalau diperhatiin ada produk-produk tertentu yang memang nggak nyebutin harga, cuman kasih benefitnya aja misalnya, terus orang baru ngecek harganya pas lihat ke websitenya atau ke e-commerce-nya, itu juga ada sih gitu. Jadi nggak usah dipusingkan harganya berapa, sesuai brief aja. Di briefnya nggak ada harganya ya udah nggak usah dimasukin ke kopi gitu ya. Oke, ada lagi? Ada yang bertanya nih Kak di kolom chat terkait tugas. Tugasnya di kerjaan hari ini ya, habis dikerjakan bakal diskusi ke depannya, apa gimana nih Kak? Mungkin deadline tugasnya kali Kak ya dimaksud kalau ini silakan nih Mas Ega atau Mbak Desi atau dari Kak. Ya, kalau ini aku kurang tahu nih. Ini mungkin dari Mas Ega atau Mbak Desi atau dari Suri. Silakan mungkin bisa jelaskan untuk pengumpulan tugasnya seperti apa. Halo, kayaknya putus-putus nggak? Silakan. Putus-putus nggak ya? Dan kalau soalnya koneksi unstable nih. Putus-putus kalau saya nggak tahu yang lain. Jelas kok, cuma kurang itu aja volumenya. Kalau deadline sih di timeline dari agak jauh tapi suaranya agak. Nah udah. Ya udah pernah udah di-share ya untuk timeline tuh di akhir bulan ada waktu pengumpulan, dan ntar tuh harusnya kalau kemarin juga udah baca di file yang timeline itu ada sesi nanti kita untuk diskusi. Kalau emang teman-teman ada yang bingung mau ngobrol dengan trainernya, itu nanti ada sesi diskusinya sebelum waktu pengumpulan tugas gitu. Ya. Oke, berarti ada waktu ya Kak untuk mengerjakan tugas-tugas ini teman-teman. Ya. Jadi nggak harus. Berarti nanti mungkin untuk tanggalnya dari tanggalnya mungkin dari Kak Suri nanti di-share lagi kali ya detailnya. Tapi nggak harus hari ini kok. Masih ada waktu teman-teman buat dicermati dan dipelajari dulu, riset-riset dulu. Tadi kalau yang belum mengerti soal kucing silakan riset dulu gitu. Ya. Nanti ada koreksinya nggak Kak?
Silakan Kak Dani, ada koreksinya nggak katanya? Nah, ini gimana Mas Ega? Mas Ega gimana kita cara ngoreksinya, Bisa ada nanti kan ada presentasi apa gimana ya di waktu itu? sesi Silakan. diskusi atau asistensi itu mungkin nanti bisa konsultasiin aja ke trainernya. Ntar pasti kan akan dapat feedback, dapat arahan. Kalau emang perlu ada yang mau di-adjust, ditambahkan sebelum sesi presentasi. Nanti kalau udah presentasi ya udah itu final tugas tulisannya di situ. Iya, terima kasih Kak Ega. Ini Ya. tambahannya ya. Teman-teman, kalian punya waktu 1 minggu, karena kan kelas berikutnya itu minggu depan ya. Hari Jumat ini, cuman minggu depannya itu baru akan dikumpulkan di hari Selasa. Jadi teman-teman punya waktu yang cukup untuk melakukan riset, ya kan, untuk muter lagi kelas yang Kak Dani sudah kasih di minggu sebelumnya. Kemudian nanti tugas-tugasnya pasti akan dikasih masukan sama mentornya atau trainernya. Jadi teman-teman jangan khawatir, karena kalau tidak dikasih feedback, ngapain teman-teman ikut training ini, ya kan? Nanti pasti akan ada feedback-nya. Oke, silakan Kak Dani dilanjutkan. Silakan Kak Prida. Gimana nih teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Sudah mau jam 11 nih teman-teman. Iya. Ya Kak, sorry. Ada aktif-aktif sekali, ini pertanyaannya banyak. Silakan, masih ada pertanyaan? Ayo, 1 atau 2 pertanyaan. Boleh. Dari Kak siapa nih? Oh ya, Eka Kak. Eka. Oke, Kak Eka silakan. Teknis pengumpulannya gimana Kak? Di Drive apa di gimana nanti teknisnya? Gimana? Sorry, ini putus-putus di sayap ya. Teknis submit-nya nanti Kak, maksudnya. Oh, teknis submit-nya nanti di dalam bentuk Google Drive atau apa katanya Kak? Gimana nih Kak Ega? Boleh bantu jawab? Tadi di briefnya yang gimana dari Mas Kak Ega Dani mungkin ada ini sih ya, teknis, silakan. bisa menggunakan Microsoft Word atau Google Docs gitu. Ya, terus nanti di submit-nya ada semacam disimpan dulu aja, Ya, maksudnya nanti ada dikirim, waktunya. apakah dikirim Nanti akan ada arahannya atau untuk disimpan? dikumpulkan kemana. Nanti dipresentasikan gitu, dibacakan gitu ya Mas Ega ya? Jadi ya betul. Jadi nanti Iya. kalian setelah jadi simpan aja dulu. Nanti kan juga ada sesi diskusi, bisa kalau mau dibahas minta feedback atau minta direview dari mentornya. Nah nanti tapi tugasnya disimpan aja dulu, dipegang masing-masing. Akan ada info lebih lanjut nanti ketika waktunya pengumpulan. Gitu. Oke. Makasih Kak. Ya. Oke, selanjutnya ini ada aktif banget nih Kak Lucia. Tanya nih, rasain boleh Kak Lucia. Oke, silakan. Halo Kak Lucia. Halo Kak. Boleh open mic? Itu ada pertanyaan di chat. Atau kita lanjut aja dulu, ada Kak Ramaditya yang sudah resign lagi. Lagi. Oke. Iya, lagi Kak Rama. 1 sesi 2 kali nanyanya. Dari minggu lalu. Oke, silakan Kak. Ini kan terkait dengan kita kan ada berhubungan dengan kompetitor juga ya. Ada nggak sih tips-tipsnya nih supaya kita tuh nggak terjebak untuk kan kadang suka ini kompetitor A, kompetitor B gitu kan. Jadi gimana sih supaya kita caranya halus gitu ya, nggak menyebut merek sebelah kayak gitu. Caranya dengan tidak menyebut merek sebelah, ya udah itu caranya. Ya jadi jangan nyenggol merek orang atau produk ini tuh lebih bagus loh daripada merek itu gitu. Jangan mention kata-kata seperti itu ya. Tadi mungkin seperti yang dicontohin aja sama kita fokus sama produk kita. Gimana kita menarik perhatian audiens kita, kalau teman-teman ingat materi minggu lalu adalah kita punya unique selling point kita sendiri ya. Jadi nggak usah menjatuhkan produk orang lain, tapi kemukakan keunikan produk kita yang membuat orang itu lebih milih kita daripada produk orang. Jadi nggak usah jatuhin produk orang lain gitu ya. Nanti adanya citra brand kita jadi nggak baik gitu kalau kita jatuhin produk orang gitu ya. Ya, thank you. Ada lagi? Kak Lucia, apakah jadi bertanya? Tadi kayaknya ada di chat pertanyaannya ya.
Oke, oh ya, perlu ambil contoh gambar dari Instagram dan Facebook dan bikin copywriting sesuai gambar tersebut biar bisa image ya? Nggak usah, nanti aja. Nanti kita ngomongin ada sosial media untuk image, untuk copy on image, image brief, itu nanti ya di sesi ketiga, nanti di September kalau nggak salah jadwalnya. Kita ngomongin itu, tapi kan di materi minggu lalu kita belum sampai ke bagian image ya teman-teman. Jadi bikinnya ini aja sesuai pola rumus si Aida ini aja ya, gitu. Nggak usah nyari gambar, nggak apa-apa. Tapi kalau itu membantu buat Kak Lucia untuk bisa bikin kopi silakan gitu. Tapi bahwa nanti tugas yang disampaikan ke kami gitu dipresentasikan ataupun nanti dikirim ya, nggak tahu teknisnya nanti silakan. Itu ini aja sesuai formula ini gitu. Tapi kalau memang nyari gambar dulu, lihat-lihat gambar itu membantu buat Kak Lucia silakan. Tapi itu ya apa ya behind the scene-nya Kak Lucia aja gitu, nggak usah dikumpulin ke kita. Itu yang dikumpulin ke kita copywriting sesuai formula ini. Gitu ya. Oke, cukup menjawab ya Kak. Ini dari Kak Triski, katanya Kak Dani luar biasa banget, pengetahuannya sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya nanti insya Allah teman-teman juga bisa lebih baik dari saya. Kebetulan saya terjun sini duluan aja ya. Tapi nanti kalau teman-teman lebih giat belajarnya insya Allah bisa lebih baik, bisa gantiin saya seperti hari ini ya. Sharing sama yang lain juga gitu ya. Oke deh, ini ada yang mau bertanya lagi? Udah Itu? di ujung Masih ada lagi? akhir kelas ini. Masih? Atau udah nih, Kak Ramadita masih raisan atau udah nih? Udah kali ya. Apa? Kak Ramadita? Kak Ramaditya? Ini udah jam berapa kita? Kak Ramaditya udah tanya berkali-kali ya. Ini otomatis deh. Oke, Oh, satu ya. lagi deh mungkin silakan. Oke. Mungkin dari Kak Suri ada info tambahan? Dari Kak Suri ada info tambahan? Oh, enggak, saya kira ada dibuka satu lagi, itu dari teman Tuli kebetulan Kak Ramadhani. Si Lucia Effendi, kebetulan teman Tuli, dia mau bertanya. Kalau ada yang belum nanya, yang belum terakhir gitu. Ya. Kalau yang tadi udah nanya. Yang terakhir Lucia Effendi. Ya. Silakan. Dibantu sama penerjemah bahasa isyarat ya. Oh ya, oke. Lucia Effendi, sebentar. Ada berapa teman Tuli di sini? Ada 2 orang kalau nggak salah. Oke. 2 ya, oke. Kak Lucia lebih memilih ngechat atau sign language sama juru bahasa isyarat? Dibantu oleh ya JBI-nya. Itu yang butuh izin akses, saya sudah kirimkan dalam bentuk filenya ya, tinggal di-download. Teman-teman tidak... Oke, saya bacakan Kak Lucia Effendi ya. Oh iya, perlu ambil contoh gambar dari IG dan FB dan bikin copywriting sesuai gambar tersebut biar bisa imagine-nya. Ya. Biar bisa imagine-nya ya. Oke. Ya, ini udah kalau dibahas memang ya? itu membantu silakan. Ya mungkin teman Tuli kan lebih visual, kan mungkin teman Tuli visual ya. Jadi mungkin terbantu dengan itu silakan. Tapi nanti yang dikumpulkan ke kita, di-share ke kita bentuknya teks ya, karena kalau yang ngecek saya sama Mas Ega, kita tunanetra, kalau dikasih gambar nggak bisa baca. Gitu ya. Bentuknya teks di docs aja nanti yang dikumpulin. Oke, terima kasih Kak Dani. Ya, oke. Silakan Kak Frida di close. Oke, baik, udah jam 11 ya teman-teman, gak terasa 1 jam ini banyak banget teman-teman yang antusiasnya tinggi banget untuk bertanya buat ilmunya hari ini. Baik, dan akhirnya kita sudah di penghujung acara kelas hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam Zoom meeting kelas ini dan juga terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan ilmu yang terima kasih semuanya.
Dan jangan lupa ya teman-teman untuk mengisi link di absensi yang sudah saya kirimkan di room chat ya teman-teman. Jangan lupa mengisi absensi ya untuk kelas hari ini. Dan jangan lupa ada from uang internet peserta DOP 2022 nih. Jadi teman-teman selain belajar di sini, teman-teman juga akan diberikan uang internet. Nah, teman-teman udah boleh mengisi ya, karena waktunya cuma dikasih waktu 10 menit, jika melewati itu akan ditutup. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih teman-teman. Mungkin sebelum di-close, Kak Suri ada info tambahan? Ini ya teman-teman, peserta bisa standby di ruangan dulu untuk isi form. Narasumber kita kayak Ega sama Kak Dani, boleh kalau mau meninggalkan room, gitu ya. Ini kita nggak ada foto ya, karena ini tugas. Oke, Fotonya baik. nanti. Oke, Oh ya, sip. oke. Foto dulu ya. Fotonya nggak ada sesi foto karena ini tugas, jadi fotonya hari Jumat ya. Oke. Jadi hari Jumat teman-teman harus on cam ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Kak Dani atau Kak Ega boleh leave. Dan teman-teman jangan lupa isi absensi dan isi from uang internet ya teman-teman, karena dikasih waktu cuma 10 menit. Setelah itu akan di-close absensinya dan from uang internetnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya live ya. Thank you Terima kasih semua. Kak Dani, terima kasih Kak Ega. Kak Ega, from internetnya nggak bisa dibuka. Gimana nih Kak? From internetnya nggak bisa dibuka ya? Oke, ya internetnya nanti kita kirimkan di grup ya. Tapi kalau absensinya wajib sekarang ya. Oke. Yang udah boleh komen kali ya di room chat kalau misalkan udah absensi boleh ketik udah gitu biar panitia mengetahui. Aku sudah ya Kak. Oke, yang sudah boleh leave ya. Kalau yang sudah absen boleh leave dari Zoom. Yang belum ayo dikasih waktu 5 menit lagi. Nanti yang from internet belum, iya nanti di grup aja ya teman-teman. Baik, saya pergi ke oke, nggak apa-apa. Yang udah isi absensi boleh leave dari room Zoom ini. Yang belum, ayo kita tunggu ya. 5 menit lagi nih teman-teman sebelum from absensinya ditutup. Makasih untuk ilmunya. Iya, sama-sama. Terima kasih ilmunya Kak, saya sudah ngisi Kak. Oke, siap. Ditunggu hari Jumat lagi ya kita ketemu. Tolong kirim form internetnya via grup ya. Iya, Kak Kristi ditunggu ya. Kita lagi buatkan formnya karena ada kesalahan teknis. Tapi pakai khusus konten ya. Oke, siap. Ini Kak Rifka Aprilia, Kak Triski atau udah from absensi? Masih stay aja di Zoom. Untuk briefnya tugasnya masih belum bisa diakses. Gimana nih Kak Suri? Katanya untuk brief tugasnya masih belum bisa diakses. Aneh ya, soalnya saya sudah kirim dalam bentuk file kok. Saya sudah kirim dalam bentuk file, sekarang saya kirim ulang di sini. Ya, pastikan kalian ngedownload langsung ya. Nih, ini yang terbaru nih sudah ada tambahan contoh-contohnya lagi. Oke, silakan di-download. Silakan teman-teman di-download ya karena ini udah dalam Muhammad bentuk Fauzan. Word, tinggal di-download saja. Kak, filenya bisa nanti di-share di WhatsApp nggak? Kayaknya ini saya kesulitan nih download ini ya, filenya di chat. Baik. Terima kasih Kak, saya udah absen, presensi.
Oke, terima kasih. Yang udah absen boleh leave langsung ya dari room Zoom ini. Iya, terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih juru bahasa isyarat. Terima Boleh, kasih, Kak. boleh leave ya. Boleh leave, Kak. Oke. Kak Suri ini sisanya Boleh, teman-teman. Kak Prida udah boleh. Oh, Ya. oke, aku izin keluar ya, Ya, teman-teman. terima kasih Kak Prida. Kak Isma, terima kasih. Semuanya terima kasih. Saya akhiri ya. Oke. Selamat siang. Siang.